Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 122 dengan tema cinta kepada rumah Tuhan. Bagi orang Israel, rumah Allah adalah tempat yang sangat mereka dambakan. Keberadaan rumah Allah dengan kota suci Yerusalem merupakan satu paket yang sangat penting bagi orang Israel sampai dengan hari ini. Karena di kota Yerusalemlah rumah Tuhan itu ada dan didirikan, supaya umat Tuhan itu memanggil dan menyerukan nama Tuhan di dalamnya. Karena itu kita perhatikan bahwa sampai dengan hari ini, ketika orang Israel sedang berjuang untuk berdiri sebagai bangsa di dunia modern ini, mereka sangat dan terus berusaha untuk merebut dan mengambil seluruh kota Yerusalem seutuhnya menjadi milik mereka, menjadi ibu kota negara mereka. Kecintaan kepada rumah Tuhan itu ditunjukkan oleh umat Israel dengan ungkapan yang dinyatakan oleh pemazmur, betapa dia sangat mencintai dan sangat bersukacita ketika ada orang yang berkata kepadanya, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Cintanya kepada rumah Tuhan itu juga yang begitu membuat dia sangat rindu dan terus-menerus menginginkan berada di dalam rumah Tuhan. Yang kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 42, digambarkan bahwa pemazmur yang sangat mencintai rumah Tuhan itu berlari-lari, berkejar-kejaran, mendahului orang lain supaya dia dapat menjadi yang pertama datang ke bait suci Allah. Mazmur ini juga yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus oleh penulis kitab Injil ketika menyatakan rasa cinta Tuhan kepada rumah kediamannya. Ketika dia menunggang balikan para pedagang dan penukar uang yang berjualan di dalam bait suci pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman kita tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan kepada rumah Tuhan itu ditujukan hanya dalam bentuk rohani saja, bukan dalam bentuk fisiknya. Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh orang Israel, kecintaan mereka kepada rumah Tuhan itu tidak hanya dinyatakan dalam bentuk rohaninya, tetapi juga dalam bentuk fisiknya. Maka rumah Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Sampai dengan hari ini, ketika di Yerusalem dalam zaman modern tidak ada lagi bait suci, tetapi mereka begitu mencintai di mana bait suci pernah didirikan dulunya. Karena bagi mereka, gedung itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat berguna. Karena itu merupakan identitas diri mereka sebagai umat Allah. Berbeda dengan orang zaman modern sekarang ini yang tidak begitu mempedulikan gedung ataupun gereja itu sendiri. Karena bagi mereka sesuai dengan pemahaman bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka menyembah Tuhan di dalam gereja manapun juga sama. Tapi bagi orang Israel itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Di setiap kota mereka punya rumah ibadah, tetapi setiap tahunnya atau di dalam hari raya yang khusus bagi orang Israel, mereka selalu datang mencari Tuhan di kota Yerusalem, datang ke rumah Allah yang ada di dalamnya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa bukan hanya beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi mencari Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai identitas yang utuh sebagai umat Allah ketika kita ada di dalam gereja
di mana Tuhan menempatkan kita. Karena gedung itu sendiri punya arti dan makna yang penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Karena gereja itu tidak hanya sekedar organisasi, tetapi gereja itu adalah gedungnya yang merupakan identitas diri kita sebagai umat Allah. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman kita sekarang ini akan dan betapa kecintaan kita kepada gereja Tuhan yang tidak hanya ditujukan kepada ibadah kepada Allah sendiri, tetapi kecintaan kita kepada gedung gereja di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu adalah identitas kita. Sebagai jemaat GAK, Gereja Anugerah Kristus, seharusnya kecintaan yang ditunjukkan oleh orang Israel kepada bait suci yang ada di Yerusalem, ini juga seharusnya menjadi identitas dan entitas kita sebagai umat Allah yang harus mencintai gereja Tuhan, gedung Gereja Anugerah Kristus yang sudah didirikan oleh Tuhan bagi kita sebagai umat Allah. Dan itu adalah nilai diri kita sebagai orang percaya. Walaupun ada lagu yang mengatakan bukan gedungnya, tapi gedung itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bukan bentuknya, tetapi nilai sejarahnya, nilai diri kita sebagai umat Allah. Maka pemazmur ketika ada orang yang berkata kepadanya, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Kata rumah Tuhan di situ menunjuk kepada bait suci yang ada di Yerusalem. Maka dia katakan apa? "Aku sangat bersukacita." Adakah kita sebagai umat Allah memiliki sukacita yang penuh itu di dalam diri kita ketika ada orang yang mengajak kita dan berkata kepada kita, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan, ke Gereja Anugerah Kristus, di mana Tuhan menyatakan dirinya bagi kita sebagai umatnya di dalamnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kasih dan kecintaan kita kepada Tuhan, kepada rumahnya, tetap ada di dalam diri kita. Walaupun sekarang ini kita tidak bisa beribadah secara offline di gereja, tapi biarlah kiranya hati kita selalu rindu akan rumah Tuhan ini, akan gedung gereja ini, karena kita percaya bahwa di dalamnya ada Tuhan. Tuhan hadir dalam gereja ini, tetapi juga sekaligus ini merupakan identitas diri kita sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen yang ditempatkan Tuhan, yang dilahirkan Tuhan di tengah-tengah Gereja Anugerah Kristus ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.